Halo Gemini, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih ya Gemini, kamu udah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Baik Gemini, akan Mari bacakan kembali suasana relationship-nya kamu dengan si dia. Tapi kali ini tarikan energi untuk tanggal 7 hingga 14 bulan Agustus 2024. Seperti biasa Gemini, sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu ya bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Gemini aja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ya dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini. Oke, baik, langsung aja Mari mulai situasi antara dirimu dengan dirinya. Oke ya, jadi kalau Mari lihat ini nampaknya cerita yang menyatakan bahwa kamu adalah mantan yang terindah gitu ya. Jadi gini, untuk pertemuan Mari lihat di situ tuh ini tuh lebih cocok mantan ya, ini tuh lebih cocok bawaannya ceritanya ke mantan, atau ini ada modelnya gini, tetap ada koneksi, tetap ada keterhubungan, tapi bukan dalam proyek untuk untuk menumbuhkan ataupun memperbaiki kembali relationship ini. Jadi kalau Mari lihat gini, kamu Gemini dan si pasangannya kamu ini rasa-rasanya sudah berada pada zona nyamannya hidup. Gitu ya. Ketika kalian berpisah, kalian kemudian sudah menemukan zona nyaman masing-masing. Gitu. Atau ketika ini dalam proses PDKT, tapi proses PDKT ini tuh sebenarnya tidak terlalu mau digarap gitu ya, tidak mau diproses gitu ya. Karena toh pada kenyataannya kalian masing-masing sudah punya apa yang kalian butuhkan dalam hidup. Seperti itu. Ya. Jadi ini tuh bisa kayak yang kalau ini PDKT ya, pertemuan ya pertemuan, tapi bukan mau dijadikan apa-apa. Hanya sebagai kayak pertemuan sebagai teman, sebagai sahabat, rekan kerja ya, tapi ini bisa kalau rekan kerja, sahabat atau minimal teman, tapi di situ tuh ada agak-agak ininya, agak-agak uniknya, agak-agak spesialnya. Soalnya satu sama lain tidak hanya melihat sebatas ranah profesionalitas, tapi di sana itu tuh misal kalau kalian berdua ngobrol ya, mau kalian itu tuh obrolannya tentang hal-hal yang private. Misalnya kamu cerita tentang bagaimana kehidupannya kamu di masa lalu, gitu ya. Kamu cerita siapa orang yang kamu cintai, kamu cerita apa aja gitu ya. Kamu cerita kerentanannya kamu, gitu ya. Kamu mau membuka diri. Jadi melenceng sedikit kadang-kadang di waktu-waktu tertentu, bicaranya tentang diri, bukan bicaranya tentang proyek, tentang bisnis, tentang tugas gitu ya. Jadi nggak yang formalitas banget relationshipnya kalian gitu. Cuman walaupun udah saling membuka diri satu sama lain, keinginan untuk segera mengangkat pertemanan ini kah, persahabatan ini kah, atau sebagai rekan kerja ini kah, tidak ujuk-ujuk langsung diciptakan sebagai hubungan yang menjurus ke arah asmara. Tidak. Nah seperti itu. Karena ya nggak ada. Kalau Mari bilang sih di sini tuh nggak ada keinginan ke arah sana dulu gitu ya. Hanya mungkin kadang-kadang bisa kayak bikin detak gitu. Bikin rasa terdetak. Kok aku dari sebegini banyak orang, kenapa ya aku bisa lebih terbuka pada dia? Atau ada yang mikir gini, kok dia mau sih terbuka sama aku? Gitu ya. Ada mungkin rasa-rasa penasaran di situ. Oke, ini apa nih? Ada apa di antara kami nih? Kok malah cerita tentang pribadi, gitu ya? Aku sih rasa-rasa aku belum cinta. Iya seneng sama dia iya, tapi kalau untuk mau ngedeketin dia,
sebagai urusan personal, aku nggak mau gitu ya. Aku nggak mau gitu. Nah, tapi kok dia gitu ya sama aku? Cuman rasa-rasa penasaran di sana. Ada rasa-rasa penasaran, tapi di rasa penasaran ini hanya sebatas ingin tahu. Ingin tahu jawaban dari rasa penasaran, bukan yang kayak ketika aku tahu, misalnya dianya terbuka begitu intimnya sama aku, ya udah aku garap aja dia sebagai kekasihku. Enggak di situ. Oh, dia nyaman sama aku. Oh, dia senang sama aku. Ya sudah, hanya dapat informasi gitu, udah. Ya setidaknya itu untuk energi rentang 7 hingga 14. Enggak yang hajar terus. Mainkan ini jadi urusan cinta-cintaan. Tidak. Masih belum ke arah situ. Setidaknya 7 hingga 14. Lepasnya ya enggak tahu. Nah, kalau ini ceritanya mantan. Karena ini tuh udah pasti bukan hubungan yang masih berlanjut hubungannya. Ini bisa suami istri yang sudah bercerai, pacar yang sudah berpisah, gitu ya. Nah, dalam perpisahan ini, kok rasa sayang itu tuh nanti bisa tersadari satu sama lain, ya. Kamu Gemini, misalnya kamu di Semarang, ya. Si pasangannya kamu ada di mana gitu ya. Kamu yang di Semarang ini memikirkan dia yang ada di sana. Kamu kangen. Kamu rindu sama dia. Gitu ya. Kamu kayak ngerasa, masih ada nih rasa sayangnya aku sama dia. Masih ada rasa cintanya aku. Jadi nanti kalian berdua dengan diri masing-masing terlempar ini nanti ke masa lalu. Di mana masa lalu itu tuh membangkitkan di masa lalu itu tuh yang indah-indahnya di sana, gitu ya. Jadi memori terlempar ke masa lalu yang indah-indah. Jadi kayak yang janjian kalian berdua, padahal nggak janjian, tapi seolah-olah sedang berjanjian, terlempar ke masa momen yang sama. Hebatnya ini tuh momen yang sama. Misalnya ada sempat momen kamu nanti terpikir momen ketika kalian lagi jalan-jalan keliling dunia. Dari sebegitu banyak memorinya kamu sama dia, memori jalan-jalan keliling dunia itu yang teringat. Dia pun demikian. Misalnya, dari sebegitu banyak memori, kepanggil hanya satu memori, yaitu memori kalian tertawa-tawa ketika sendal jepitnya si pasangan kamu tiba-tiba putus, misalnya ya. Hebatnya si pasangan kamu juga mengingat tentang momen itu. Gitu, ya. Ingat juga momen tentang itu. Gitu. Misalnya momen ketika kalian saling marahan, ya, tapi ketika selesai marahannya itu justru ada ekspresi cinta, kasih sayang. Kan biasa gitu orang ya, udah saling menjerit, brengsek kamu misalnya gitu ya. Tapi sudah nangis-nangis berdua, langsung peluk-pelukan, sayang-sayangan, cium-ciuman. Kan ada gitu ya. Jadi ujungnya itu kan indah tuh. Berbaikan, mesra lagi. Itu yang kamu bayangkan. Itu yang teringat. Dan secara otomatis teringat oleh si pasanganmu juga. Dan itu energi bolak-balik ya. Jadi nggak tahu siapa yang memancing siapa. Pokoknya kayak tiba-tiba dikasih aja gini. Nah, kalian ingat ini ya, momen ini ya, gitu. Kira-kiranya kayak gitu. Seperti seolah janjian, nginget momen tanggal sekian, kejadian yang mana, gitu. Ya, teringat di situ. Tapi walaupun teringat, gitu ya, hanya ada pernyataan di dalam diri sendiri. Hanya ada pernyataan yang, aku sayang sama orang itu. Hari ini aku kangen sama dia. Tapi itu dibisikkan kepada diri sendiri. Gitu ya. Tidak langsung handphone kering-kering. Halo, hari ini aku ingat kamu. Enggak ada yang kayak gitu ceritanya. Enggak ada ya. Hanya aku kangen dia. Gitu. Lucu momen yang itu. Gitu ya.
Tidak ada upaya saling menjangkau di sana. Gitu. Tidak ada pernyataan yang menjujuri bahwa nggak tahu tadi malam aku mimpi kamu, padahal mimpi. Tapi nggak ada di situ. Berjumpa dalam lamunan, berjumpa dalam mimpi. Mimpi benar-benar mimpi ya, bobok malam, dalam persekian detik, bermimpi kalian berdua lagi ngapain gitu ya, nyolong jambu tetangga kah, sambil ketawa-ketawa ngerujak gitu ya. Apalah gitu ya, momen mandi-mandi ke sungai misalnya ya, yang ada buayanya gitu ya. Saling bertemu dalam mimpi, bertemu dalam rasa ya. Kalian berdua ini bertemu dalam rasa. Apa yang kamu rasakan nanti tentang si pasangan, tentang si mantannya kamu ini, atau tentang si orang yang kamu PDKT-in ini, sama persis, plek ketiplek, nggak ada bedanya gitu loh ya. Apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan Gemini tentang dia, plek ketiplek gitu, kayak di fotokopi ya. Apa yang di benakmu tentang hubungan kalian, fotokopi di fotokopinya si pasanganmu, dan sebaliknya. Nah kayak kita dan sebaliknya. Ini tuh kayak ikatan batin kalian berdua itu sebenarnya masih kenceng ya, tapi karena beberapa pertimbangan gitu ya, karena pertimbangan melihat kenyataan pribadi masing-masing di saat ini, itulah tidak memaksakan diri untuk setidaknya saat sekarang ya kembali untuk bersama. Dan nampak-nampaknya ya lagi-lagi ya, kamu tanpa dia, dia tanpa kamu. Ini tuh udah kok kayak untuk saat sekarang tuh inilah hidup yang terbaik. Dengan tidak bersama justru inilah kehidupan yang paling baik. Misalnya kamu udah ketemu sama pasangannya kamu yang baru, kamu sudah punya bisnis baru, kamu hidupnya udah nggak belangsak lagi gitu ya. Kamu lebih bebas, kamu lebih bisa mengaktualkan dirimu, kamu bisa mengejar cita-citamu dan sebagainya. Begitupun si pasangannya kamu, udah bertemu sama suami yang ideal, udah punya anak, udah punya bisnis kecil-kecilan misalnya gitu ya, lebih sehat gitu ya. Dulu mungkin ketika kalian bersama masanya perang gitu ya, sering perang. Dalam berhubungan itu tuh saling bermusuhan, namanya orang berhubungan ya. Mau aja ketemu ego jumpa ego, adu jotos egonya gitu ya. Jadi intinya udah tenang banget gitu loh, udah tenang banget kalian berdua dengan kehidupan masing-masing. Jadi sehingga tidak merasa bahwa hubungan kalian ini tuh diperpanjang lagi ceritanya, setidaknya rentang 7 hingga 14 gitu loh ya. Nggak mau merusak kehidupan yang dimiliki saat ini. Lagian memang dorongan dari dalam pun nggak kuat ya. Maksudnya dorongan untuk berjumpa, saling berbicara, gitu ya. Nggak kuat di dalam diri. Hanya, aku rindu dia. Bisa dia hanya ada di dalam diri, tidak aktual menjadi energi untuk ngangkat telepon, angkat handphone, biar bisa bercakap-cakap dengan dia. Nggak kuat di situ karena boleh jadi akal sehat lebih cenderung bermain. Emosi bisa, aku rindu, aku masih cinta, aku ini, aku itu gitu ya. Emosi bisa menjerit, tapi menjerit di dalam diri. Karena ada akal logika yang lebih main, wah jangan main-main dong. Kamu udah punya suami nih sekarang gitu ya. Oh jangan main-main dong, dia tuh udah ada pacarnya loh. Dan sebagainya. Jadi ada alasan dari akal logika, mental ya, yang kemudian mencegah kalian berdua ini tuh untuk tidak lagi saling terkoneksi gitu. Tapi kalau dibuka ini buku jurnalnya, nggak tahu tuh, udah ada tulisan, nggak tahu tuh aku tiba-tiba kok inget ya sama Gemini gitu ya. Aku ingat ketika kami di tahun sekian gitu ya, kami gini. Aku sayang sama dia. Tiba-tiba aku menyadari bahwa sampai saat ini aku masih sayang sama dia. Jadi ini bisa keduanya ya, saling mengisi jurnal harian gitu ya.
diary gitu ya kalau bahasa zaman dulunya, tentang keteringatan pada dia yang ada di sana. Dia yang pernah hadir dalam hidupnya aku. Melalui dia aku pernah tahu bahwa ada seseorang yang sempat mencintai aku dengan begitu dalam. Soalnya kalau mari lihat, ketika kalian berhubungan, entah pun apa alasan kalian berpisah gitu ya, tapi memang sempat tulus saling menyayangi. Jadi hubungan yang dulu itu tuh bukan hanya kayak hubungan yang dijalani tapi meaningless, tidak. Sempat ya memang sama-sama sayang dulunya gitu ya, cuman ya karma jodohnya terputus saat ini gitu loh ya. Jadi kan karma jodoh itu kan tidak ada urusan dengan apa yang kemudian dirasakan tentang satu sama lain ya. Kamu bisa, jadi di sini tuh kamu bisa masih cinta sama si pasangannya kamu, si pasanganmu pun masih punya cinta ke kamu gitu. Tapi cinta ini tidak bisa menyatu saat sekarang gitu ya, karena ada kondisi-kondisi tertentu. Nah, terutama kondisi karena sudah sama-sama nyaman dengan kehidupan yang dimiliki saat ini. Gitu, sudah sama-sama puas. Kamu puas dengan kehidupannya kamu. Dia pun begitu, sudah puas dengan kehidupannya dia. Jadi kalau orang yang udah puas dengan diri masing-masing, kehidupan masing-masing, ini tuh setidaknya ya, terutama dalam kasusnya kalian berdua ini tuh tidak yang membuat diri ini mau mencari-cari kepuasan yang baru lagi. Apalagi kepuasan yang chance-nya kecil banget untuk bisa dinikmati terus-menerus. Atau mungkin yang kayak konsekuensinya besar banget, risikonya besar banget gitu ya. Jadi kayak nggak mau bodoh, mau nyari kepuasan yang baru ya, dengan kehidupan yang sudah puas di saat ini gitu. Jadi intinya energi rasa emosional tidak berubah menjadi energi fisik, energi kreativitas untuk coba colek-colek satu sama lain. Seperti itu ya. Bahkan ini ada beberapa dari pasangannya kamu ya, Gemini, ini tuh yang bilang, iya walaupun aku cinta sama dia, tapi aku gak mau balik lagi sama dia. Udah yang terbaik saat ini tuh, kami dengan kehidupan masing-masing ini udah terbaik gitu. Cintaku gak usah bersatu dengan dia yang aku cintai, gak perlu gitu ya. Biar aja cintaku ke dia aku simpan dalam hati, aku ngelanjutin aja hidupnya aku saat ini, gak mau balik lagi, gak mau. Nah kayak gitu ya. Oke, baik. Dalam pembacaan hadir energi dari Scorpio, masuk energi dari Aquarius, ada energi dari siapa di situ ya? Gemini ya, Gemini. Berikut ada energi dari Virgo, ada energi dari Taurus, ada energi dari Capricorn, ada energi dari Gemini sendiri. Berikut ditutup lagi oleh energi dari Virgo. Oke baik, mungkin itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.